Kampung ini menjadi salah satu kampung yang menjadi ikon kota Surabaya. Namun untuk menjadi kampung yang mendunia seperti saat ini, tentu ada pergolakan yang terjadi di antara warga. Mengubah wajah kampung dari yang dahulu kumuh menjadi kampung yang mendunia. Kali ini, untuk program Sudut Kota, saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat kampung yang dahulu menjadi titik epicentrum pertempuran berdarah pada 10 November 1945. Dan hari ini, warga bergeliat untuk menggali sejarah kebudayaan mereka dan menjadi bahan untuk mereka hidup saat ini dan di masa depan. Lokasinya tak jauh dari Tugu Pahlawan yang menjadi monumen pertempuran 10 November 1945. Memasuki kampung ini, saya serasa memasuki lorong waktu. Deretan rumah lawas khas gaya kolonial memanjakan mata. Rumah-rumah lawas ini menjadi identitas kampung Maspati. Ornamen atap rumah, besi lis ventilasi, ukiran besi kanopi, sampai model atap rumah gaya Jawa paduan kolonial masih utuh terjaga. Bukan hanya fisik, tapi ciri khas dari perkampungan di Surabaya tetap dilestarikan di sini. Salah satunya Anda wajib mematikan mesin dan menuntun kendaraan bermotor ketika memasuki kampung. Ini yang warga sebut sebagai unggah-ungguh atau kesopanan. Saya bertemu Sabar Suwastono, tokoh masyarakat Kampung Maspati, penggagas awal perubahan kampung tersebut. Sabar mengabarkan Maspati dahulu kumuh. 10 tahun lalu, ia harus berhadapan dengan warga yang menolak perubahan kampung ini sebagai kampung wisata. Ia sempat dianggap gila. Sabar dan teman-teman ya, sehingga membuat Maspati seperti hari ini. Tantangan yang paling berat itu perang dengan masyarakat yang tidak setuju. Tuduhan macam-macam, tuduhan negatif, tuduhan korupsi, tuduhan macam-macam. Gila apa bisa nggak kampung ini dijadikan ngepi memena angel, jaga sepeda motor angel, opo mungkin iso. Nek ono hajatan ya opo, itu tantangannya. Waktu itu ya. Iya. Artinya mengubah mindset masyarakat ya, paling sulit ya. Kalau kampungnya kecil itu udah biasa ya. Biasa. Masalahnya kalau ada tamu rombongan, itu kayak ngepi memen itu ya opo, sembarang kalir ya opo, iki ya opo, gila apa ngepi memen angel, sembarang kalir angel ngono barang hilang ya opo, lah itu. Upayanya meyakinkan 1.800 warga di kampung ini membuahkan hasil. Saat ini, Kampung Lawas Maspati menjadi kampung mandiri. Satu persatu warga terus berusaha menggali ingatan dan kenangan rumah lawas mereka. Memori-memori kecil ini mereka catat dan lestarikan untuk mengisi potongan-potongan sejarah bangsa. Rumah ini misalnya, pada 1903 difungsikan sebagai sekolah khusus anak-anak priai. Disebut rumah Ongkoloro karena merujuk pada lama setiap siswa menempuh pendidikan yakni 2 tahun. Subandi mewarisi rumah ini dari ayahnya yang seorang veteran perang. Tak banyak yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan perlengkapan sekolah, papan, dan bangku-bangku sekolah karena rusak dimakan rayap. Ia hanya sanggup membuat papan replika bertuliskan aksara Jawa persis seperti kondisi yang pernah ia lihat sebelum papan yang asli musnah dimakan usia. Bapak saya cerita, waktu itu memang sekolahan, masih mengikuti. Nah, kalau ada pertempuran gitu kosong murid-muridnya. Dijaga Belanda, jadi sudah aman sekolah lagi, pelajaran gitu aja kerjanya. Nah, memang bahasanya bahasa Jawa, ono coroko itu. Semakin jauh menjelajah kampung ini, semakin banyak pula cerita yang saya dapati. Memori tentang masa lalu melebur bersama hiruk-pikuk warga kampung di era modern. Geliat wisata berdampak pada meningkatnya kualitas hidup warga. Namun, ada hal yang patut saya sayangkan ketika melihat sebuah rumah di sana. Nah, ini yang salah satu disayangkan ya. Ada banyak rumah di kawasan ini, rumah lama, yang tidak terawat dan terpaksa dijual oleh ahli warisnya. Salah satunya adalah rumah ini. Rumah ini salah satu rumah riwayat, memiliki sejarah di perkampungan ini. Kalau di sini tertera rumah milik Raden Sumo Miharjo yang dulu dikenal sebagai mantri kesehatan yang memberikan
pengetahuan bagi warga terkait penyakit yang spesifik yang berkaitan dengan nyamuk. Sehingga Sumomi Harjo lebih dikenal sebagai mantri nyamuk oleh warga di sini. Sayang sekali rumahnya tidak terawat dan harus dijual. Tapi siapapun nanti yang beli, kita berharap fisik rumah ini tetap dijaga. Sehingga warisan dari masa lalu bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Selepas puas menjelajah kampung lawas, Mas Pati dan keramahan warganya, saatnya saya bersantai sejenak menyeruput kopi sambil membaca buku di sebuah rumah lawas yang sudah berdiri sejak 1907 dan telah disulap menjadi kedai kopi. Dahulu, ruangan ini menjadi tempat berkumpul pemuda pejuang menyusun strategi perlawanan saat pergolakan November 1945. Sebagai masyarakat Surabaya, perlu kesadaran dan kontribusi nyata menjaga peninggalan sejarah yang ada di kampung lawas Mas Pati agar generasi mendatang dapat terus mengetahui dan menikmatinya. Miftah Faridel, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.